Assalamualaikum, perkenalkan nama saya, Rizky Maulana, dengan NIM 2010203042, salah satu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang Sunan Ampel. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS, mata kuliah, peradaban Islam. Dosen pengampunya yaitu Muhammad Rashid Hilmi, SSI, MSc. Oke guys, yuk simak saja videonya. Nomor 1. Dioda Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan wali songo yang menyebarkan agama di Islam di Indonesia, tepatnya di Tanah Jawa. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, yang merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim atau Malik Maghribi, atau yang dikenal Sunan Kresik, lahir di Champa, Kamboja, sekitar 1401. Raden Rahmat atau Sunan Ampel adalah keturunan bangsawan. Sunan Ampel juga keponakan dari Raja Majapahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya. Ia tergolong keturunan bangsawan, anak dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekaligus juga keponakan dari Raja Majapahit. Karena gonjang-ganjing politik di Champa, sekitar abad 15, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya ke Tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang Arya Damar, yang diam-diam berganti nama Aryo Abdillah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit. Kala itu, Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampelgenta, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri. Karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampelgenta, ia dikenal sebagai Sunan Ampel. Di kawasan Surabaya itu, dakwahnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampelgenta. Ia mendidik kader-kader penyebar Islam. Pada 1443, bersama saudara tuanya bernama Ali Musada, Ali Murtado, dan sepupunya Raden Burareh datang ke Jawa dan menetap di Tuban. Setelah menetap di Tuban, ia berangkat menuju kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya Dewi Sasmitra Putri. Sunan Ampel berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit yang sedang dalam masa-masa suram, karena para adipati dan pembesar kerajaan melupakan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Mereka lebih suka hidup bermewah-mewah dan berpesta. Kondisi itu membuat Prabu Brawijaya merasa sedih mengetahui kerajaan yang carut-marut. Prabu Brawijaya pun kemudian mengundangkan Raden Rahmat untuk mengatasi masalah-masalah di kerajaan Majapahit. Nomor 2. Cara berdakwah Sunan Ampel. Saat menyebarkan agama Islam, Sunan Ampel menggunakan metode atau pengajaran yang jauh dari kekerasan. Metode dakwah Sunan Ampel yang terkenal adalah Muhlimo, yang artinya harus menghindari 5 perkara tercela. Cara dakwah yang dilakukan Sunan Ampel sangat singkat dan cepat. Cara dakwahnya dikenal dengan falsafah Muhlimo, yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. 5 perkara itu adalah: 1. Muhmin, tidak mau berjudi. 2. Muhmombe, tidak mau mabuk. 3. Muhmaling, tidak mau mencuri. 4. Muhmadat, tidak mau menghisap candu. 5. Muhammadon, tidak mau berzina. Dengan kesabaran dan kewibawaannya, Sunan Ampel mampu mengatasi situasi kerajaan Majapahit dengan menyadarkan dan mendidik para bangsawan serta adipati ke jalan yang benar. Saat berjalan menyusuri desa, Raden Rahmat tiba di sebuah tempat yang kosong. Di situ, ia membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah, kemudian membangun pesantren. Daerah tersebut dikenal dengan Ampelgenta. Disitulah diberi kekuasaan dan kemudian dikenal dengan Sunan Ampel. No. 3.
pencetus Kesultanan Demak. Sunan Ampel juga sebagai salah satu pencetus berdiri Kesultanan Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Bahkan salah satu muridnya, yakni Raden Patah, diangkat menjadi Sultan Demak pertama pada tahun 1475. Ia juga membantu mendirikan Masjid Agung Demak. Salah satu 4 tiang utama yang ada di masjid diberi nama Sunan Ampel. Nomor 4. Wafatnya. Sunan Ampel Raden Rahmat wafat pada tahun 1481, atau ada yang mengatakan tahun 1478, dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampe, Surabaya. Banyak para peziarah yang meluangkan waktunya untuk mengunjungi makam Sunan Ampel, terutama pada malam Jumat Kliwon. Wafatnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel pada umur 80 tahun, yaitu dari tahun 1401 sampai dengan tahun 1481. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Rizky Maulana mengucapkan banyak terima kasih.